Ya, ini baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia U20 menghadapi Bayrum SK ataupun pelafalan yang benar yaitu Barum Esko dengan skor akhir 3-3 teman-teman. Nah, kita nggak bahas bagaimana cara pengucapan yang benar dari tim yang dihadapi Indonesia U20 ini. Tapi kita bahas dari sisi jalannya pertandingan teman-teman. Gol Indonesia dicetak oleh kesalahan blunder pemain Barum Esko di menit 73. Kemudian gol kedua Indonesia dicetak oleh Janadin Faris menit 75. Jaki Asraf di menit 90. Di sisi lain, respect Barum Esko mampu menciptakan 3 gol teman-teman. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, sempat pada saat aku menonton pertandingan Indonesia U20 ini saat menghadapi Barum Esko teman-teman, berpikirlah aku, apa segininya ya jauh banget kualitas sepak bola Indonesia kita sama kualitas sepak bola yang ada di Eropa, khususnya kualitas sepak bola Norwegia. Nah, di momen ini Barum Esko merupakan tim asal Norwegia teman-teman. For your information, tim yang dihadapi Indonesia U20 ini merupakan tim dari Liga Kasta Ketiga sepak bola Norwegia teman-teman. Kasta ketiga. Di sisi lain, ini merupakan dalam tanda petik teman-teman bisa menjadi cambuk untuk pemain-pemain Indonesia U20 kita. Mengapa aku katakan demikian? Timnas Indonesia U20 kita tentunya diisi oleh pemain-pemain pilihan yang top-top ya teman-teman dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Terpilihlah beberapa pemain sekarang yang sedang melakukan pemusatan latihan di Turki. Plus di pertandingan ini pemain anyar pun dimainkan, ada Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ya, bisa kita katakan terlepas kalau kita bahas tentang gol-gol yang terjadi ke gawang Indonesia, mungkin ada yang membahas kesalahan individu, ini itu. Tapi kita nggak membahas itu teman-teman. Kita membahas dari helikopter view yang lebih jauh. Apakah seperti ini kenyataannya? Kualitas sepak bola Indonesia kita masih jauh, bahkan untuk menyaingi, melewati kualitas sepak bola Liga Norwegia, khususnya kasta ketiga teman-teman. Barum Esko ini kalau aku tidak salah berada di peringkat 10. Nah, apa yang aku sampaikan ini memang bisa didebatkan teman-teman, tetapi nyatanya bisa kita bahas dan lihat di pertandingan ini. Indonesia mengalami kesulitan untuk menciptakan gol, dan ini memang PR dari timnas Indonesia selama melakukan pemusatan latihan di Turki. Efektivitas, keklinisan di depan gawang lawan tidak mampu secara efektif untuk bisa menciptakan gol. Ini sebagai tamparan ya teman-teman bagi kita juga, dan aku lihat bagaimana Barum Esko bermain teman-teman, seperti menikmati banget pertandingan ini. Terkhusus beberapa entertain menurut aku yang mereka lakukan pada saat selebrasi dan shoo, dikatakan mereka itu salah satu hal yang menghibur ya teman-teman. Oke, kita bahas lebih dalam pertandingan ini. Di pertandingan ini timnas Indonesia tetap menggunakan 3 back. Ada 2 pemain yang menjadi sorotan tentunya. Yang pertama, Ivar Jenner. Dia diletak di posisi tengah teman-teman. Jadi kan Indonesia menggunakan pola 3-4-2-1 ataupun 3-4-3. Jadi dia 2 pemain di tengah ataupun 2 defensive midfielder teman-teman. Nah, peran dari Ivar Jenner ini teman-teman lebih sebagai playmaker. Dia menjemput bola ke bawah, ada bola ataupun sesi build up yang sedang dijalankan oleh timnas Indonesia, dia pasti akan merapat, memang memainkan bola tersebut di area tengah. Stylish banget permainannya. Nah, yang istimewa menurut aku dari Ivar Jenner ini umpan-umpannya, baik itu umpan diagonal ataupun istilah
sederhana ya teman-teman, umpan membelahnya, umpan-umpan terobosannya teman-teman. Nah, kemudian di babak kedua Ivar Jenner digantikan, dimasukkan Janadin Faris ya, kalau aku tidak salah teman-teman. Nah, di situ terlihat perbedaan karakter. Janadin Faris yang lebih ya bertenaga teman-teman. Kalau kita compare dengan Ivar Jenner tentunya berbeda. Nah, inilah ya insting ataupun pengalaman yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Tahu kapan harus mengganti pemain yang karakternya seperti Ivar Jenner, kapan harus memasukkan karakternya seperti Janadin Faris yang eksplosif. Nah, itu pandangan aku teman-teman. Nah, sedangkan Justin Hubner di momen ini dia bermain sebagai back sebelah kiri dengan 3 back ya teman-teman. Beberapa kali dia menampilkan sesuatu yang luar biasa, terkhusus dari bola-bola diagonalnya teman-teman. Dia dari belakang kemudian memberikan bola panjang ke sektor kanan permainan timnas Indonesia. Di samping itu reading the game-nya, ketenangannya teman-teman, drive bola ke depannya itu menjadi salah satu hal yang baik kalau kita saksikan dari permainan Justin Hubner. Nah, overall teman-teman berbeda memang kalau kita compare dengan beberapa pemain Indonesia U20 yang ikut bermain kala menghadapi Barum Esko. Nah, di pertandingan ini timnas Indonesia sangat sering memberikan bola ke sektor kanan permainan timnas Indonesia. Di situ ada Nico. Mengapa? Nah, Barum Esko pada pertandingan ini menggunakan pola 4-4-2 ataupun 4-4-1-1 teman-teman. Nah, pada saat timnas Indonesia melakukan attacking, 5 pemain ada di depan. Kan skema timnas Indonesia 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 teman-teman. Pullback kiri, pullback kanan akan maju melakukan attacking. Kemudian ada otomatis 3 pemain di depan. Jadi 5. 5 pemain ini menghadapi 4 back Barum Esko. Nah, permainan lebar lapangan yang coba dieksploitasi oleh Coach Sintayong berhasil berkali-kali, khususnya dari posisi Nico Saputra. Tapi crossing yang dilakukan oleh Nico Saputra tidak mampu menghasilkan sesuatu yang begitu banyak. Plus, jika Nico pun memberikan crossing ke dalam kotak penalti, pemain-pemain timnas Indonesia kita tidak mampu secara efektif untuk menciptakan gol. Dan ini menjadi PR, benar-benar PR ya teman-teman. Kalau kita bicara dari sisi peluang, banyak banget Indonesia menciptakan peluang. Baik babak pertama, babak kedua teman-teman. Banyak banget. Sedangkan Barum Esko ini lebih bermain pragmatis. Long pass, long pass, long pass. Ada kesalahan, mereka memang benar-benar memanfaatkan kesalahan tersebut untuk menciptakan peluang. Kemudian memanfaatkan set piece dari tingginya postur mereka. Ini merupakan salah satu permainan oportunis menurut aku. Dan ini menjadi salah satu keuntungan menurut aku bagi timnas Indonesia menghadapi tim ataupun profil permainan seperti Barum Esko. Khususnya dari sisi individu masing-masing pemain Barum Esko. Mengapa aku katakan teman-teman? Coba lihat. Postur pemain-pemain Barum Esko. Tinggi besar. Ini salah satu juga kecerdikan bagi Sintayong memilih Barum Esko, staf kepelatihan dari timnas Indonesia, baik itu direktur teknik PSSI teman-teman. Karena banyak banget yang bisa diambil pelajaran di pertandingan ini, khususnya saat bola mati dan khususnya lagi corner kick teman-teman. Pada saat sesi corner kick itu staf official timnas Indonesia kita mengingatkan tiang jauh, fokus ini itu terkait tentang untuk menghentikan bola udara dari Barum Esko. Tapi tetap juga timnas Indonesia kecolongan, baik itu gol dari Barum Esko ataupun penalti yang didapat oleh Barum Esko dari posisi bola udara, yang dimana akhirnya pemain Barum Esko dilanggar oleh pemain timnas Indonesia. Karena pada saat timnas Indonesia menghadapi Piala Dunia tahun depan, dari sisi fisik, dari sisi postur, tentunya pemain-pemain yang akan dihadapi pun pemain-pemain yang udah jadi, yang udah mateng. Nah, inilah dia memang sepak bola teman-teman. Di atas kertas memang bisa kita sebutkan Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain hebat akan mudah mengalahkan Barum Esko yang berasal dari kasta ketiga. Tapi sudah masuk ke lapangan teman-teman, ya berbeda 180 derajat. Khususnya pada saat gol pertama dari Barum Esko ke gawang timnas Indonesia. Di situ ya memang debatable juga ya teman-teman. Terlihat bola di situ mantul-mantul. Kiper dari timnas Indonesia pun nggak sempurna jadinya untuk mengontrol bola tersebut dan tercipta gol. Kesalahan-kesalahan elementer di awal-awal pertandingan sering banget terjadi bagi Indonesia U20 di
uji coba yang berlangsung di Turki ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat yang sering banget diarahkan oleh staf kepelatihan Coach Sintayong dan lain-lain, teman-teman, transisi. Ini sering banget ya, diingatkan terus. Balik pada saat Indonesia menyerang, kemudian gagal serangan tersebut, tercipta gol, kemudian langsung diingatkan. Balik. Itu beberapa kali aku catat, teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, cara memutar badan pada sesi penyerangan timnas Indonesia. Kan build up dilakukan dari bawah. Otomatis posisi pemain Indonesia menghadap ke gawang kita untuk menerima bola. Nah, perputaran badan itu pun diajari, teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan progresif bola, attacking yang cepat ke depan untuk menghindari transisi negatif yang coba dibangun oleh Barum SK dengan 4-4-2 mereka yang sangat rapat. Nah, sedangkan di babak kedua sudah mengalami perubahan dari Barum SK, teman-teman. Apa itu? Yang di babak pertama mereka gunakan 4 back, beberapa kali akhirnya mereka menggunakan 5 back untuk mengantisipasi permainan lebar lapangan dari timnas Indonesia. Akhirnya gol-gol timnas Indonesia pun berasal dari permainan yang cepat, quick free kick yang dilakukan. 1-2 sentuhan menyulitkan pemain-pemain Barum SK untuk menghentikan kecepatan Indonesia. Kuncinya tadi kecepatan. Barum SK memiliki postur yang tinggi, mereka kesulitan. Ini juga tentunya di Piala Dunia tahun depan ataupun event-event yang diikuti oleh Indonesia U20, kala menghadapi pemain-pemain dengan postur besar, ya kecepatan menjadi salah satu hal yang bisa tentunya diandalkan. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.